Pas nyampe pos Simaksi, kami menceritakan pengalaman kami. Sharing sama pos penjaga. Kami tanya tentang bapak-bapak tadi. Katanya nggak ada si penjaga, malah nggak ada lomba lari, apalagi di Gunung Arjuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, cerita yang ingin saya bacakan, cerita dari Bumi Wiresa. Semoga teman-teman suka. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya, sebagai wujud dukungan teman-teman ke channel ini dan kami semangat untuk bikin konten. Dan langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ini adalah cerita 2018. Saat itu saya masih fresh, lulus dari SMA, dan mulai sibuk dengan urusan kuliah. Pas liburan semester, aku dan temanku, sebut saja N, D, dan W, kami berempat memutuskan untuk refreshing mendaki Gunung Arjuno. Ya, karena gunung ini belum pernah kami daki sebelumnya. Akomodasi dari rumah kami, tepatnya di Sidoarjo, gak terlalu jauh. Berangkatlah kami naik motor berempat, saling berboncengan. Sebelumnya, ini yang paling fatal. Dua temanku N dan W ini gak diizinin sama orang tuanya kalau mau mendaki. Biasanya mereka izin, tapi entah kenapa pada waktu itu mereka gak diizinin. Nah, singkat ceritanya, pas nyampe di pos Simaksi, tiba-tiba teman inisial D ini ditelepon sama keluarganya, dibilang gak usah berangkat dan disuruh pulang saat itu juga. Benar-benar saat itu berkuranglah personil kita menjadi 3 orang. Ini yang belakangan jadi biang kerok. Mendaki Gunung Arjuno lebih sering diganggu jika mendaki ganjil. Barang-barang yang sudah dibawa oleh D kami bagi karena sebelumnya sudah kami atur untuk bagian logistik. N peralatan masak, W baju, dan D tenda. Singkat cerita, pas nyampe pos Simaksi, dibilang hati-hati karena di atas ada kebakaran. Kami terus saja kekeh ingin lanjut. Pas awal berangkat, ini awal mula udah gak enak. Ya karena W selalu bicara ngawur, ngeremehin, dan segala hal yang harusnya nggak boleh diucapin pas pendakian. W sepertinya benar-benar ngawur saat itu. Perjalanan sudah sampai di pos 2, nggak ada gangguan, aman-aman saja saat itu. Sempat istirahat di pos gubuk dekat kop-kopan. Di situ posisi pendaki lagi sepi-sepinya, cuma ada beberapa pendaki yang ngecamp di pos 3 atau pondokan. Lanjut perjalanan sampai di pos 3, sekedar masak-masak, naruh tenda dan segala macemnya. Oh iya ya, kita start pendakian itu jam 9 ya. Nyampe pos 3 sekitar jam 1 siang. Langsung saja kita prepare bawa air dan bekal doang untuk muncak. Padahal hal ini gak disarankan karena muncak harusnya pagi, bukan waktu siang. Posisi cuaca juga lagi gak enak, hujan gerimis. Tapi karena kami tetap kekeh, ini awal mulanya gangguan itu terjadi. Jam 12:30 kita start dari pos 3. Pas 1 jam perjalanan, sekitar jam 2:30, kita nyampe di hutan pinus. Di hutan pinus yang rindang. Belakangan ini kita baru tahu kalau itu adalah alas Lali Jiwo. Ketemu sama pendaki lain yang lagi buka tenda. Kami sapa dong pastinya. Kang, ndak muncak ta? Ada orang yang ke puncak nggak Kang? Temanku ada yang masih di puncak Kang. Ini ada cewek yang lagi sakit jadi nggak bisa ngikut naik ke puncak, jawab mereka. Ini kami bertiga posisinya ngeliatin dan ngobrol dengan jelas. Abang-abangnya telanjang dada, agak gemuk.
Yang cewek gak keluar tenda, tapi ketahuan ada di tenda rame. Hal ini yang bikin janggal awalnya. Kok ngecamp di sini, dekat aliran air dan sebelahnya jurang. Emang sih, tempatnya teduh. Cuma di sebelah tenda itu ada pohon dengan tanda ke garis polisi kuning dan hitam. Singkat cerita, kami lanjut sekitar 10 menit. Nemu jalan cabang. Ada 3 cabang seingatku, dan jalannya benar-benar nggak kelihatan. Jalan setapak dan bekas sepatu juga masih ada, tapi anehnya itu ngarah ke bawah, padahal ke puncak harusnya ke atas. Itu sebelah kirinya ada tanda polisi di pohon. Bingung saat itu. Ngusulin untuk ke jalan setapak itu karena memang benar-benar kayak jalannya. Karena bertiga nggak notice. Aneh luar biasa karena memang aku sudah pernah ke Arjuno dan ngerasa jalannya benar. Dan pas waktu mau maju, dari semak-semak belakang muncul bapak-bapak porter yang kami bertiga nggak tahu datangnya dari mana. Dari awal nggak pernah ketemu, nggak dengar suaranya juga. Bapak-bapak ini ya kayak porter lah, bawa barang dan katanya ke puncak ngedrop, bahkan buat lomba lari gunung. Beliau itu tiba-tiba teriak, "Jangan di situ, mati kamu, di situ jurang, banyak orang yang hilang. Ayo ikut bapak saja." Dek, batinku bener-bener kayak copot. Kami bertiga cuma bisa melongo. Ya kami pikir bapak-bapak ini memang real orang porter, jadi kami nurut aja. Toh jadi nggak kesasar kan? Ya alhamdulillah sebenarnya. Kami lanjut dalam perjalanan, ngikutin bapak tadi dengan nyebut terus dalam hati. Pas nyampe Oro-Oro Ombo, sebegitu luas lapangan tempat yang benar-benar luas itu, kata bapak itu ada babi. Posisinya di bawah batu besar sebelum puncak. Bapaknya kepisah karena katanya mau ke arah jurang sebelah kanan. Katanya lagi ngedrop di bawah pohon. Kami disuruh lurus saja, katanya lewat batu-batu itu. Dari sini aku sudah ingat jalannya buat ke puncak. Dan memang bener lah batinku. Lanjut naik lewat batu-batu itu, terus tiba-tiba hujan semakin deras tepat pukul 3 sore. Tapi W ini tetap maksa buat ke batu besar itu buat foto-foto. Ya sudahlah, akhirnya aku turutin aja. Cuma sampai batu besar kataku, karena cuaca memang bener-bener gak bersahabat. Pas nyampe batu besar, bapaknya tiba-tiba udah nyusul dari bawah batu itu. Teriak kalau suruh turun, cuaca udah gak memungkinkan katanya. Kagetlah kami, kok bisa secepat itu orang ini sampai di sini? Gak ada tanda-tanda bunyi, padahal jalan ke batu-batu itu agak jauh loh dari posisi kami pisah. Dan kalaupun bapaknya nyusul, pasti denger dong suara kresek atau apalah gitu. Karena jalannya ngelewatin rumput dan tinggi. Oke lah, kami akhirnya cabut. Tapi bapaknya udah turun agak jauh. Masih kelihatan sih dari atas pohon. Pas nyampe jalan kita pisah, tepat di sebelah jurang tadi, bapaknya udah gak ada. Bener-bener gak ada. Saat kita panggil, gak nyaut juga. Belakangan pas balik nyampe pos 3 dan nyampe pos Cimaksi, kami pun juga tidak ketemu. Udah nunggu lama padahal di situ. Kita mutusin buat balik sendiri ngikutin jalan awal. Dan saat kita balik ke lewat jalan di atas jalan kita ketemu dengan pendaki yang ngecamp. Dan anehnya, sepanjang jalan kita gak nemuin ada tenda sama sekali. Padahal katanya dari tadi nunggu temennya di puncak. Padahal kalau dibilang batu besar sampai balik kita itu harusnya ketemu. Ya ketemu sama temennya yang dari puncak lah paling tidak. Secara logika kita sampai batu besar jam 3. Harusnya kita ketemu mereka jam 2-an. Cuma beda 1 jam. Dan katanya ada cewek yang lagi sakit dan ditunggu sama temennya. Tapi kok cepet banget ya mereka hilang. Kalaupun mereka turun, juga gak mungkin secepat itu. Belakangan kami tahu kalau di atas gak ada pendaki lain selain kami. Kami tanya ke pos Cimaksi. Saat itu kami berpikir positif. Mungkin mereka pindah posisi atau kami salah jalur. Akhirnya kita lanjut jalan sampai ke gerbang pos 3 Arjuno. Tiba-tiba aku,
N, W sadar saat itu. Kita bertiga jalan selalu barengan, cuma beda jarak paling 5 meteran. Kami berdua berteriak sejadi-jadinya. Posisi saat itu, aku di belakang, W di tengah, N di depan. Tapi N juga gak ngerasa W ngelewatin dia. Dan aku juga ngerasa W ketinggalan. Lama nunggu di situ. Kami putusin buat nunggu ke tenda pos 3. Anehnya, pas sampai, W sudah ada di situ dan tidur. Ini sudah bikin kami berdua geleng-geleng. W belum pernah muncak di Arjuno. Otomatis dia nggak tahu jalur lain selain bareng sama kami. Tapi kenapa dia bisa sampai duluan? Itu aneh luar biasa. Dia bilang gerah dan mau mandi di sumber air pos 3. Padahal saat itu posisinya sudah maghrib. Kondisi lagi dingin-dinginnya. Dia malah keke mau mandi dan telanjang dada saat itu. Kami berdua gak mikir aneh-aneh sih, karena mungkin dia ngerasa penuh capek. Dan posisi sumber air itu gak jauh dari pondok kayu. Masih bisa diawasi lah pikirku. Malam itu kondisinya sudah berbeda. Sudah gak bisa tidur mikirin kejadian tadi. Ditambah pas waktu malam mendengar suara-suara kayak tawa, suara burung yang nyaring, suara gagak. Pas sholat isya berjamaah, suara itu mendadak hilang. Tapi setelah sholat itu selesai, suara itu kembali berbunyi keras. Suara-suara banyak, suara pendaki masak, ngobrol. Padahal di pos 3 cuma ada tenda kami sama tenda bule 2 orang. Tenda bule ini di belakang tenda kami, tapi suaranya nggak dari tenda bule itu loh. Kami yakin. Kami bertiga mendengar suara itu dengan jelas. Malam itu kondisinya sudah kacau. Gak bisa tidur nyenyak. Pas tepat di jam 11-an, N kebangun dan ngebangunin aku dan W. Dia seperti menahan teriak. Katanya, tenda kayaknya ada yang nendang-nendang. Makanya dia kebangun. Mulai itu kami gak ada yang tidur sama sekali. Cuma rebahan sambil melek. Pagi-pagi sekali, habis subuh sekitar jam 5, kami akhirnya packing. Saat itu kami memutuskan untuk turun. Pas nyampe di bawah gerbang, tepat di pos 3, hujan badai deras banget. Sampai harus pakai ponco. Anginnya kenceng banget saat itu. Kami terpisah jarak 10 meter. Posisi aku dengan N di depan dan W di tengah. Si W ini mulai usil lagi. Dia sok-sokan motong jalur lewat semak-semak di kanan jalan, katanya biar lebih cepet. Kami berdua udah ngingetin, gak usah aneh-aneh, ikutin jalur aja. Tapi dia tiba-tiba lari aja ke semak-semak. Kami tetap coba komunikasi dengan teriak. Dan kami masih mendengar suaranya. Oke lah gak apa-apa pikirku. Tapi pas di tengah jalan antara pos 3 dan pos 2, hujan semakin deras. Guntur petir mulai menyerang. Gak dengar suara W saat itu. Kami terpisah. Saat itu N sudah duluan ke depan, tinggal aku sendiri di belakang. Karena posisi hujan badai, aku mutusin untuk istirahat di tengah jalan, berselimutan pakai ponco, nunggu W yang mungkin masih di belakang. Sekitar 1 jam nunggu dengan posisi duduk, aku mutusin buat lanjut. Pas nyampe di pos 2, W udah duduk-duduk di gubuk sambil masak mie, dan N belum sampai. Perasaan udah mulai gak enak. Aku tungguin hampir 2 jam. N akhirnya muncul dan anehnya dia cerita kalau kesasar ambil jalur kanan. Dan dia ketemu aku di depannya. Padahal jelas-jelas aku di belakang sendiri. Untung dia ngelihat jalur awal dan segera motong jalur biar gak kesasar lebih jauh lagi. Pas nyampe di pos 2 udah gak ada hujan sama sekali. Cerah, awan pun juga sudah menyingsing. Kita ketemu sama tim Rangers yang mau survei kebakaran. Padahal di atas gak ada kebakaran sama sekali. Terus Ranger malah bilang, mana ada hujan, wong cerah gini. Ya mereka gak bawa apa-apa beneran, cuma bawa badan doang dan topi. Pas nyampe pos Simaksi, kami menceritakan pengalaman kami. Sharing sama pos penjaga. Kami tanya tentang bapak-bapak tadi, katanya gak ada si penjaga, malah gak ada lomba lari, apalagi di Gunung Arjuno. Terus yang di puncak sore itu siapa?
Itu pertanyaan yang ada di benak kami bertiga. Saat aku melihat laporan bukti orang turun, ternyata cuma kami bertiga. Parkiran juga udah sepi. Kita tanya lagi, memang gak ada tanda polisi itu, kataku. Katanya tanda polisi itu buat nandain daerah itu sering terjadi pendakilan, sesuai sama kata Bapak Porter tadi. Kami benar-benar penasaran, kami menceritakan semua itu. Kami akhirnya menceritakan tentang Bapak Porter yang kami temuin saat mendaki. Kami bercerita tentang ciri-cirinya, yang telanjang dada. Kata pos jaga gak pernah lihat Porter yang telanjang dada. Dan katanya juga gak mungkin kalau ada yang ke puncak sore-sore pas lagi hujan. Memang di pos 3 kami tahu kalau udah banyak pendaki yang turun dari puncak. Nyampe di sini kami yakin kalau pendaki yang ngecamp itu gak real. Bapak-bapak yang kita temui itu juga tidak real. Dan saat kami kesasar yang hampir saja masuk ke jurang, itu sepertinya juga tidak nyata. Pas sampai di pos Simaksi, kami bertiga disuruh mandi baca doa untuk membersihkan katanya. Dan sebelum pulang disuruh pamit dan berterima kasih sudah diizinkan balik dengan selamat. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, ini cerita nyata. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.